Semua, di video kali ini saya akan berbagi tentang masih tentang suku bunga. Pada November 2023, Bank Sentral US mengumumkan bunganya batal naik tetap di 5,25 sampai 5,5%. Hal ini menjadi sentimen positif yang luar biasa, mengingat pada bulan September yang lalu, jedanya mungkin cuma 1,5 bulan gitu. Dia sampaikan November mungkin naik. Ada kata-kata higher for longer gitu. Nah, dari kata-kata November mungkin naik menjadi November tetap, apa artinya bagi pasar modal? Nah, kalau di bawah kan ada kutipan dari Bloomberg. Fed signal yield rise reduce the need to hike. Artinya Bank Sentral Amerika, Fed, signals mengindikasikan yield rise, artinya kenaikan yield obligasi. Jadi pada bulan September yang lalu, ketika dia umumkan November mungkin naik, harga obligasi turun. Harga obligasi turun, yield-nya naik. Nah, kenaikan yield itu mengurangi kebutuhan untuk melakukan kenaikan bunga. But door still open, artinya masih mungkin dia akan naikkan suku bunga. Dia juga menambahkan bahwa kondisi finansial telah mengetat secara signifikan. Seluruh gubernur bank sentral yang ada di US sepakat untuk menahan suku bunga di 5,25 sampai dengan 5,5%. Nah, kemudian bunga yang tidak jadi naik ini, Bapak Ibu, menjadi sentimen positif bagi pasar modal. 3 indeks saham di US naik dari 0,6 sampai dengan 1,6%. Nah, bagaimana dengan obligasinya? Nah, kalau obligasi itu dia nggak kayak saham, dia nggak publish harganya naik atau turun. Yang dia publish itu yield-nya. Nah, yield itu cara bacanya kebalik. Kalau yield-nya naik, harganya turun. Kalau yield-nya turun, harganya naik. Sebelum pengumuman, yield US itu 5%. 5%-an. Setelah diumumkan, turun ke 4,7, 0,3%. Nah, kalau mau tahu dia turunnya berapa, kita kalikan selisih tersebut dengan durasinya. Nah, dari FactSet atau Bapak Ibu bisa hitung sendiri juga sih. Jadi yield obligasi Amerika yang 10 tahun yang pemerintah, kalau kita hitung durasinya 7,8. Nah, 7,8 kalau kita kali dengan selisih 0,3%, selisih turunnya, artinya harga obligasinya itu naik 2,13%. Kalau misalnya dari 5 ke 5,3, itu berarti artinya harga obligasinya turun 2,13%. Kira-kira bacanya seperti itu. Jadi kenaikan harga obligasi dalam satu hari itu lebih tinggi dibandingkan dengan harga saham, Bapak Ibu. Nah, bagaimana ke Indonesia? Kalau sahamnya US naik, obligasi US naik, kadang-kadang memang tidak selalu sama gitu ya. Sahamnya terutama. Kalau obligasinya cenderung mendekati, walaupun tidak selalu juga. Jadi dalam konteks ini kalau saya lihat harusnya untuk November ini searah. Kenapa? Karena kita jatuh karena pernyataan Bank Sentral US yang negatif. Kalau sekarang pernyataannya jadi positif, harusnya kita juga akan positif untuk sementara waktu. Sebab ya waktu Bank Sentralnya kasih pernyataan negatif, yang jatuh bukan hanya obligasi Bapak Ibu. Rupiah juga ke 16.000, saham juga sempat IHSG 66 gitu. Nah, dan itu tidak terjadi hanya di Indonesia. Singapura juga begitu, Malaysia juga begitu, Jepang juga begitu. Jadi negara-negara utama dunia juga mengalami hal yang sama. Dari dalam negeri ada nggak yang positif, Pak? Sebetulnya ada, Bapak Ibu. Yang pertama, APBN kita surplus. Ya. Karena APBN surplus sampai dengan September, pemerintah berencana mengurangi penerbitan obligasi. Jadi dia sudah kasih sejak pertengahan tahun. Jadi kalau APBN kan pendapatan kurang belanja. Kalau selisih disebut dengan defisit. Defisit tersebut biasanya ditutup dengan cara penerbitan obligasi. Makin besar defisitnya, makin besar pula penerbitan obligasi, makin kecil juga. Seperti itu. Kalau untuk Indonesia seperti itu. Kalau untuk negara-negara lain, kebanyakan juga defisit seperti Indonesia, tapi sekalipun surplus juga tetap ada penerbitan obligasi, karena kadang-kadang obligasi negara itu jadi standar indeks, sehingga pemerintahnya tetap terbitkan walaupun dia surplus. Contohnya kayak Singapura. Nah, jadi baik lagi, jadi kita punya APBN surplus sampai September. Pemerintah mau kurangin, kalau nggak salah dari 700T menjadi 450-an. Jadi ada pengurangan sekitar 30-40%.
Itu very good news. Kenapa? Karena supply-nya berkurang. Artinya supply berkurang, kalau demand sama kan harga naik. Tapi pada saat yang sama gitu ya, kalau kita memperhatikan, perbankan juga sudah mulai menyalurkan kredit. Kelihatan dari mana? Kelihatan dari bunga deposito yang sekarang meningkat. Kalau dulu-dulu tahun lalu ya, BI rate naik, bunga deposito cuma 2%-an, ke kemana-mana. Karena penyaluran kredit belum jalan. Walaupun BI rate naik, bank tidak serta-merta menyesuaikan. Tahun 2023, begitu ekonominya, pembatasannya sudah hampir tidak ada lagi practically, kredit mulai jalan gitu ya. Nah, bunga kredit kan lumayan tinggi. Jadi ketika kredit mulai jalan, bank juga mulai berani menyalurkan kredit sehingga BI rate-nya naik, depositonya menyesuaikan. Nah, kalau kita sekarang perhatikan deposito di KBMI 1, 2, dan 3, termasuk yang keempat ya. KBMI itu klasifikasi bank modal inti. Jadi nggak pakai istilah buku lagi. Itu sudah terus menunjukkan peningkatan seperti itu. Bahkan persentase peningkatan kredit itu lebih tinggi daripada peningkatan deposito. Nah, hal tersebut ada positifnya, ada negatifnya. Positifnya berarti ekonominya mulai berputar. Negatifnya dulu waktu harga obligasi jatuh, bank itu beli obligasi. Jadi waktu asing sell dia beli, harganya tertahan. Kebetulan pada bulan September Oktober tersebut kreditnya sudah mulai jalan, sehingga uang bank yang bisa dia pakai untuk beli obligasi tidak sebanyak yang sebelumnya, sehingga memang penurunan harga pada bulan September Oktober lalu memang menurut saya cukup dalam juga gitu. Nah, itu kira-kira seperti itu. Jadi bad timing saja. Ada positif dari negara, tapi dari playernya itu karena uangnya sekarang dipakai untuk kredit, untuk yang beli sun tuh malah jadi lebih sedikit. Sehingga pada saat ada penurunan kemarin, saya lihat nggak banyak perbankan yang ikut beli tahan harga juga gitu. Nah, bagaimana dengan saham? Kan dia beritanya 1 November. 2 November kalau nggak salah IHSG naik 2%. Jadi juga akan menjadi sentimen positif. Tidak hanya Indonesia yang positif, beberapa saham di negara Asia sama Eropa juga ikutan positif. Nah, sekarang pertanyaannya, bisa sampai akhir tahun nggak, Pak, kira-kira? Kalau kita mengacu kepada pernyataan Bank Sentral US, mereka kan menaikkan suku bunga itu tujuannya untuk mengendalikan inflasi. Betul, sejak dia naikkan dari 0 sampai dengan 5%, inflasinya sudah turun dari 8% sampai dengan Oktober di 3,2 atau 3,1, 3,2% kalau saya nggak salah. Inflasi intinya masih di sekitar 4%. Yang dia mau kendalikan inflasi inti sih. Nah, berarti inflasi inti belum sampai ke 2%. Untuk itu masih butuh waktu. Nah, artinya selama inflasinya belum mencapai 2%, maka ada kemungkinan suku bunganya masih bisa naik. Nah, kemudian yang menyebabkan suku bunga naik itu salah satunya pertumbuhan ekonomi. Kalau pertumbuhan ekonominya tinggi, ya, ditandai dengan tingkat pengangguran yang sedikit, masih ada aktivitas ekonomi, inflasinya makin susah turun. Kenapa? Kalau ibaratnya kalau ekonomi lagi tumbuh, lagi kencang kan orang beli barang, ya harganya akan susah untuk turun. Kalau lagi sepi, slow, orang turunkan harga, nah baru inflasinya turun. Nah, saat ini ya pada bulan November 2023 ini angka inflasi US itu masih di atas target 2%. Itu fakta pertama. Fakta kedua, dia punya pertumbuhan ekonomi juga masih bagus. Di mana Eropa sudah resesi, dia masih positif. Kemudian satu hal lagi adalah tingkat pengangguran normalnya 5%. Amerika sekarang 3%. Tidak make sense gitu loh. Kok bisa serendah itu? Tapi ya memang kenyataannya seperti itu. Nah, sehingga selalu ada kemungkinan suku bunga masih bisa naik. Untuk itulah Bank Sentral US memberikan statement bahwa door still open. Pelaku pasar bisa bilang apa aja, terserah. Tapi kalau Bank Sentral merasa market terlalu optimis, bisa saja dia melakukan koreksi. Jadi kalau begitu, apakah artinya bunga Bank Sentral masih bisa naik sekali lagi? Nah, menurut saya interpretasinya berbeda-beda. Ada yang menginterpretasikan bahwa higher for longer itu higher-nya sudah lewat, sekarang longer. Sehingga bunganya sudah yang maksimal. Ada yang seperti itu. Tapi saya pribadi melihat itu semacam peringatan Bank Sentral kepada pelaku market.
saya mau inflasi turun. Nah, supaya inflasi turun ini, yield obligasi mesti bertahan di satu level tertentu. Nah, kalau misalkan sekarang kalian terlalu euforia, kemudian harga obligasi naik tinggi, yield-nya turun dengan cepat, saya punya tujuan mengendalikan inflasi itu akan sulit. Kenapa? Karena kalau yield-nya rendah, itu tanda ekonominya masih akan tumbuh lebih cepat. Itu bisa menggagalkan saya punya perang terhadap inflasi. Jadi saya terus terang melihat kalau kenaikan harga obligasi terlalu cepat, bisa saja ya bank sentralnya memang nggak ada maksud naikkan bunga, tapi dia akan kasih pernyataan yang negatif seperti pada bulan September yang lalu. Kalian jangan cepat senang dulu. Nah, seperti itu. Jadi untuk bisa rally di akhir tahun ini menurut saya agak sulit. Naik bisa, tapi rally tinggi cukup sulit. Beda kalau tahun depan. Nah, kalau tahun depan misalnya inflasinya turun signifikan, maka pada saat itu nggak apa-apa rally. Tapi kalau untuk tahun ini sampai dengan Desember gitu ya, maka untuk harga obligasi naik tinggi kelihatannya masih akan ada challenge. Nah, kemudian pertanyaannya, bunga itu how long Pak akan bertahan? Ini sebenarnya sudah pernah saya bahas di materi saya yang sebelumnya, tinggal dicek aja di YouTube sebelumnya, itu ada. Poin saya adalah pasar modal itu naik dan turun, terutama yang saham. Obligasi sekarang juga begitu. Intinya jangan terlalu panik ketika harga sedang turun. Kalau sedang turun tuh kalau masih punya uang ya kita cicil. Kalau tidak punya uang ya jangan buru-buru cut loss gitu. Kalau kita sudah yakin beli barang yang bagus. Kalau kita sudah beli dan harganya sedang naik, naiknya apalagi tinggi, jangan terlalu cepat senang, jangan beranggapan kenaikan ini akan selamanya. Kalau perlu profit taking, profit taking. Kalau punya cash gimana Pak? Hati-hati kalau waktu harga lagi naik tinggi, sudah naik cukup tinggi ya, kita baru percaya diri mau masuk, kadang-kadang suka dapat harga di pucuknya. Justru kan kalau mau beli itu harga pas lagi turun orang lagi panik gitu. Nah, jadi sangat penting untuk bisa menjaga suasana hati, untuk bisa berpikir secara rasional, bahwa kalau lagi naik itu tidak selamanya, lagi turun itu juga tidak selamanya. Jadi kalau kita bisa seperti itu, nah mudah-mudahan kita bisa mendapatkan hasil investasi yang baik di pasar modal atau di reksadana, contoh seperti reksadana Palin Asset Management. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.